Kalau misalnya ini screen-nya kelihatan ya? Ya. Kita akan membahas tentang respon sistem getaran. Ya. Tuh, kok ini sebentar. Ini pakai flash. Ya, ini getaran bebas dengan peredam viskos. Ya, nanti ada peredam yang viskos itu dengan fluida ya. Nanti ada peredam yang karena gesekan yang disebut dengan kolom damping. Ini viskos damping. Ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, untuk yang viskos damping itu disebabkan karena adanya fluida antara dua plat yang bergerak. Ya, satunya dia diam, ya, plat satunya dia bergerak, sehingga ada gesekan. Ya, seperti kita pelajari kemarin bahwa saat dia bergerak, ya, ada tegangan geser. Ya, tegangan gesernya itu akan menimbulkan peredam, ya, akan menyebabkan dia panas, ya, sehingga ada yang meredam, ada efek peredamnya. Nah, di sini, ya, viskos dampingnya itu karena fluida tadi itu dinyatakan dalam konstanta C. Ya, kita pelajari kemarin, kita sudah bahas bahwa C itu adalah konstanta peredam yang merupakan fungsi dari A, kemudian ada fungsi dari viskosnya, ya, viskositas dari fluidanya, olinya, dan juga jarak gapnya, ya, itu ada mu-nya, kemudian ada luasan yang bergesekan, dan juga jarak antara dua plat tersebut. Ya, kita sebut dalam C. Ya, jadi C ini harus kita cari kalau misalnya Anda nanti di lapangan. Ya, tidak serta-merta diketahui C gitu, tidak. Ya, jadi ada oli atau grease, ya, kemudian ada gapnya, kemudian luasan permukaan yang bergesekan. Nah, Anda akan temukan C-nya. Ya, dalam getaran ini, ya, mekanika getaran ini sudah ada konstanta C. Ya, C-nya itu sudah diketahui. Ya, sehingga untuk sistem dinamisnya kita nanti akan memasukkan C ini ke dalam persamaan gerak. Ya, misalnya sistemnya adalah ya, kemudian ada gerakan X ke bawah, sehingga gaya-gayanya, kalau misalnya X-nya ke bawah, maka FK-nya dia ke atas, dan FC-nya dia juga ke atas. Ya, kemudian ini M, ya, X-nya ke bawah. Ya, persamaan geraknya dari hukum Newton bahwa sigma F
itu sama dengan M kali X double dot. Ya. Yang berlawanan dengan arah perpindahan berarti negatif itu adalah FK minus FC sama dengan M X double dot. Ya, FK-nya itu adalah KX. Nah, untuk FC-nya itu fungsinya adalah fungsi kecepatan minus C kali X dot sama dengan M X double dot. Ya, untuk mencari persamaan gerak itu berarti ruas kiri itu harus ke kanan, sehingga totalnya adalah M X double dot plus CX dot plus KX sama dengan 0. Ya, jadi persamaan geraknya menjadi seperti ini. Ya, untuk mencari respon, ya, seperti yang kemarin kita dibahas yang tidak teredam, ya, kita misalkan bahwa X itu adalah CE pangkat ST, ya, kemudian untuk X dot, ya, untuk X dot sama dengan S C E S T. Untuk X double dot juga demikian, S double dot C E S T. Ya. Kedua, ketiga ini ya masuk ke persamaannya ini. Ya, ini ada X sama dengan S C E S T. Ya, ketiganya ini masuk ke persamaan MX double dot, ya, sehingga dengan masuknya ke persamaan berarti nanti ketemu seperti ini. MS double dot MS kuadrat plus CS ditambah K sama dengan 0. Ya, kemudian ini kan sebenarnya kan ada konstanta C, ya, CEST, tapi saya sudah hilang, ya, sudah hilang. Terus kita tinggal ini, sehingga kita nanti untuk mendapatkan akar S1 dan 2, kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC, yaitu minus B plus minus B plus itu ya. Ya, jadinya kan ini. Ya, tadi kan persamaannya apa tadi? Persamaannya M S kuadrat plus CS plus K sama dengan 0. Ya. Ini berarti kan A, ini B, ini C. Ya, masuk ke rumus ABC, berarti minus B plus minus akar B kuadrat minus 4A AC. Ya, 4AC per 2A. Ya, ini jadi ini persamaannya. Ya, karena pangkat 2 maka nanti akan dapatkan S1 dan S2. Ya, sehingga ya, karena ada dua akar, ya, 2S berarti penyelesaiannya itu nanti
adalah seperti ini. Ya, bahwa X T itu sama dengan C1 S1T, ya, nilai dari akarnya tadi S1, kemudian yang ini S2. Ya, yang sebelumnya XT itu sama dengan CEST. Ya, ST karena ada S1 dan S2, maka yang C ini berarti ada konstanta. Ya, karena S1 dan S2 ini. Jadi XT itu sama dengan C1 S1T ditambah C2 S2T. Ya. Bahwa C1 dan C2 ini karena ada S1 dan S2. Ya. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang tadi ini. Hasilnya S1 dan S2 ini masuk ke sini. S1 dan S2. Ya. Ya, baik. Bahwa C1 dan C2 itu adalah konstanta. Ya, dari mana nanti dapatnya bagaimana? Nanti dapatnya setelah kita dapatkan initial condition, ya. Kondisi awal X dot X0 dan X.0. Saat dia di T0, maka kita nanti akan dapatkan C1 dan C2. Ya. Baik. Kita lanjutkan, ya. Karena ini kita ada damping, berarti ini nanti ada peredam, ya, peredam kritis. Peredam kritis itu persamaannya adalah ini, ya, konstanta damping kritis, ya, itu akan membatasi bahwa dia ada yang underdamp dan ada yang overdamp. Maksudnya underdamp bagaimana? Kalau misalnya kita punya sistem, ya, kalau tanpa peredam kita punya gini, terus saja. Nah, tapi kalau dengan peredam kita nanti akan kembali ke kondisi awal. Ya, bagaimana? Makin lama makin rendah. Ya, ini adalah yang underdamp. Yang overdamp kalau misalnya dia langsung peredamnya itu langsung membuat kembali ke posisi awal. Ya, jadi langsung bentar jelek. Jadi langsung ini. Ya. Apakah itu bagus kalau kita langsung ke posisi stabil? Jadi kalau misalnya Anda bayangkan kalau Anda melewati posisi tidur, ya, shock breaker Anda itu kuat sekali, ya, sehingga begitu kena posisi tidur Anda langsung diam. Nah, apakah itu nyaman? Ya, apakah itu nyaman? Yaitu tergantung, ya. Apakah itu nyaman? Apakah itu lebih baik dari yang underdamp? Jadi setelah dia kena posisi tidur, dia makin lama makin hilang. Ya. Kalau yang overdamp itu kalau misalnya dari posisi tidur dia langsung diam. Ya. Itu kan malah berbahaya. Ya. Jadi ada batasan antara overdamp dan underdamp, yaitu yang critical ini. Ya, posisinya di mana? Ya di tengah-tengah. Ya, ini sebelum kritis, ya, sebelum overdamp, ya. Nanti di bawah ada, ya. Jadi ada kondisi yang kritis. Nilainya berapa? Yaitu C-nya adalah ini, CC ini. Ya, kritisnya berapa?
si dampernya itu. Ya, bahwa si dampernya, ya, peredamnya itu kalau kritis nilainya seperti ini. 2M omega N. Sedangkan rasionya adalah zeta sama dengan C per CC. Ya, atau C per 2M omega N. Ya, itu adalah damping rasio. Ya, kalau kita memasukkan damping rasionya ke persamaan S1 dan S2, kita akan punya persamaan ini. Ya. Nilai C yang ada di S1 dan S2 yang awal tadi Anda ganti dengan zeta. Ya, nanti Anda akan punya persamaan ini. Ya. Bahwa ini adalah untuk normalisasi. Kalau C, ya, C itu kita punya satuan Newton second per meter. Ya. Tapi kalau zeta itu adalah C per CC. Ya, ini adalah non-dimension. Non-dimension. Ya, semuanya nanti dibawa ke zeta. Jadi dinormalisasi, ya, kita tidak akan menggunakan dimensi, ya, kita tidak menggunakan satuan, ya. Ya, baik. Setelah kita mempunyai zeta, kemudian kita mempunyai S1 dan S2, maka kita bisa memasukkan kepersamaan X-nya. XT sama dengan zeta kita masukkan di sana. Nah, sekarang karena kita sudah mengenal rasio peredam, maka kita akan membahas tentang kasus masing-masing. Ya. Case-nya, case satunya itu adalah kalau misalnya zeta kurang dari 1, itu nanti kita punya sistem yang underdamp. Ya, yang underdamp bagaimana? Kalau kita mempunyai tenggang waktu untuk kembali ke posisi setimbang. Ya, jadi dia karena peredamnya kecil, rasionya di bawah 1, maka dia meredamnya lambat, ya, sehingga si sistemnya dia masih berosilasi dalam waktu tertentu. Akhirnya dia kembali ke semula. Persamaan yang kita pakai yang mana? Ini semuanya kita pakai. Ya, ini semuanya kita pakai. Anda boleh memakai yang ini, ya. Boleh pakai yang ini sama ini penurunannya ya. Ini penurunannya ke terakhir yang ke bawah, ya. Ya, boleh boleh pakai yang ini, ya, yang ada C1 ini. Boleh pakai yang ini. Ya, atau yang ini, kalau ini dalam sin, ini dalam cos. Ya. Bagaimana kita makainya? Apakah kita pakai yang tadi, yang sebelumnya, ataukah yang dua ini? Ya, kalau yang sin dan cos itu
Perbedaannya kalau misalnya kondisi awal, kalau cos itu berarti kondisi awalnya dia X-nya adalah ini, dia punya nilai, ya. Tapi kalau yang sin, ya, ini dia dari 0, ya, dari 0. Ini X 0-nya itu adalah 0. Ya. Sedangkan yang cos itu adalah X 0-nya itu tidak sama dengan 0. Ya. Tapi kalau yang di atas perbedaannya, kalau misalnya Anda ingin menguraikan ini, ya, ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Ini adalah konstanta, ini juga konstanta. Ya. Ini nanti C1 aksen, C2 aksen ini ketemu karena adanya X0 dan X dot 0. Ya, ini nanti akan ketemu. Ya. Untuk yang kasus yang peredam ini, nanti kita akan mempunyai omega D. Ya, di mana omega D itu adalah omega peredamnya, frekuensi peredamnya. Kalau omega N, ya, kalau omega N berarti kita mempunyai omega N frekuensi natural, dia tidak ada peredamnya, ya, sama semuanya. Tapi kalau omega D ya, ini adalah omega D. Kalau omega N ini adalah T. Ya, periode. Tapi kalau omega D yang ini adalah tau D. Ya, omega periode teredam. Ya. Ya, ini adalah gambar untuk underdam. Ya, dia makin lama makin turun. Ya. Nah, ini adalah X1 itu adalah amplitudo saat T0. Ya. Kemudian ada X-nya. Ya, kemudian yang di sini ini adalah eksponensial untuk pangkat minus zeta omega T. Nanti dengan pangkat E zeta omega NT, dia akan membuat siklusnya ini menurun demikian. Ya. Kemudian ada beda fase sebentar. Oh ini ya, beda fase itu mana tuh? Ya, di sini di persamaan ini ada beda fase ini. Ya, beda fase itu keterlambatan antara respon, ya, antara keterlambat beda fase respon, ya, keterlambatan responnya. Ya, ini beda fase, ya, 2 zeta ini, ya, menghitungnya, mencarinya adalah seperti ini, ya, tangen C1 aksen per C2 aksen. Ya, di sini. Nah,
Yang dimaksud dengan keterlambatan itu adalah yang ini, beda fasenya adalah ini. Nanti kelihatan sekali kalau saat kita getaran paksa ya, getaran paksa itu ada keterlambatan. Ya, di sini ada responnya. Ya, beda fase itu adalah ini. Ya, ada keterlambatan sebesar P0. Ya. Ya, itu adalah untuk yang case pertama under dam. Sampai di sini ada pertanyaan? Sementara belum ya. Ya, sementara belum. Kita lanjutkan untuk yang kedua itu adalah critical dam. Ya, critical dam itu jika S1 dan S2-nya sama. Ya, S1 dan S2-nya sama. Di mana zeta-nya itu sama dengan 1. Kalau under dam zeta-nya kurang dari 1, kalau yang critical kalau zeta-nya itu sama dengan 1. Ya, nanti ketemunya S1 dan sama dengan S2. Ya. Untuk mencari responnya adalah menggunakan persamaan ini 2.78. Nah, langsung saja diambil untuk mencari responnya adalah seperti ini ya, 2.80. Ya, baik. Saya lanjutkan untuk yang case 3, yaitu overdam. Ya, kalau misalnya zeta-nya lebih dari 1, ya, zeta-nya lebih dari 1, sehingga S1 dan S2 ketemunya seperti itu. Persamaan responnya ya 2.81, di mana C1-nya adalah ini, ya, C2-nya adalah yang ini ya. Nah, nanti Anda tinggal memakai persamaan ini. Ya, ya, saya baru ingat. Dengan kondisi online ini, ya, kuis online ini berarti Anda bisa membuka buku apa saja ya. Ya, kalau biasanya kan kita open note, ya. Di sini Anda bisa saja membuka buku apa saja, tapi ya yang penting paham ya. Yang penting paham. Ini adalah gambar di mana grafik dari perbedaan undam, critical sama overdam. Ya, yang undam, ya, yang undam. Ya, ini gambar ini. Ya, ini zeta-nya sama dengan 0 karena C-nya 0. C per cc-nya sama dengan 0. Ini terus sampai T tidak terhingga. Ya. Kemudian kalau zeta-nya kurang dari 1, under dam. Ya, berarti ini ini turun. Ya. Turun makin lama makin kembali ke posisi tertimbang. Kemudian yang kritikal. Ya. Yang kritikal ini adalah yang ini, zeta-nya sama dengan 1. Kemudian yang overdam, zeta-nya sama dengan, zeta-nya lebih besar dari 1. Ya, dia demikian. Ya. Critical itu adalah batasan dari overdam dan underdam. Ya, overdam dan underdam. Nah, kalau misalnya kita melihat ini T, ya, periodenya, frekuensi natural, ya, saat dia undam,
ya, maka yang ada adalah 2pi per omega n. Ya, T adalah 2pi per omega n. Ya, itu omega n-nya berarti dia dari lembah ke lembah satu periode. Ya. Tapi kalau yang under dam, ya, itu 2pi per omega d. Ya, dari lembah ke lembah berikutnya. Ya, ini adalah satu periode. Ya, bahwa omega D itu adalah 1 minus zeta kali omega n. Ya, yang tadi itu. Ya, akar 1 minus zeta kuadrat omega n. Ya, omega D. Nah, baik, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Kita ke logarithmic decrement. Apa itu logarithmic decrement? Itu adalah pengurangan amplitudo, ya, yang berdekatan. Kalau misalnya ini khusus untuk under dam, ya. Kalau kita lihat di grafik ini, ya, maka yang undam, ya, yang undam itu grafiknya itu dia demikian. Ya, yang putus-putus ini, yang lingkaran putus-putus. Berarti siklusnya dia tidak akan kembali ke posisi 0. Ya, pusat ini adalah posisi 0. Jadi amplitudonya itu tetap, itu adalah yang undam, tidak ada peredam. Ya, yang under dam, ya, dia masih melingkar. Ya, dia masih melingkar, bersiklus, berosilasi sampai ke posisi 0. Itu adalah yang under dam. Kalau yang critical, dia langsung menuju ke pusat. Ya, tapi kalau yang over dam itu adalah yang demikian. Ya, ini gambarannya saja. Nah, yang logarithmic decrement itu khusus untuk yang under dam. Ya, karena apa? Ada pengurangan amplitudo. Ya, pengurangan amplitudo itu maksudnya bagaimana? Jadi dari amplitudo awal 1, kemudian kedua, kemudian ketiga, makin lama makin berkurang. Ini ada pengurangan, ini ada pengurangan. Ini yang disebut dengan logarithmic decrement. Ya. Amplitudo yang pertama, amplitudo yang kedua. Ya, pengurangan 2 amplitudo yang berdekatan. Ya, kita ingin mencari berapa pengurangannya, sehingga kalau misalnya dia nanti berosilasi terus sampai di detik berapa dia akan hilang. Ya, sampai di detik berapa dia akan hilang. T berapa? Sampai X-nya itu sama dengan 0. Ini untuk apa? Jadi ini untuk menganalisa kalau kita mau merancang suatu peredam, ya. Katakanlah kita mau meredam getaran yang ada di kendaraan, misalnya shock breaker, ya. Apakah T-nya itu cepat, T yang untuk posisi setimbang itu cepat untuk kembali ke posisi setimbang, apakah dia dengan T yang sedikit atau cepat atau T yang lambat atau lama, ya, sehingga T ini yang harus kita rancang, ya. Jangan sampai kita merancang suatu peredam shock breaker itu T-nya itu lama, ya, lama banget. Jadi sebelum habis kena batu atau kena polisi tidur, dia ini lagi. Sebelum sebelum habis amplitudonya dia kena lubang, ya. Jadi nggak akan nyaman, ya, nggak akan ke posisi setimbang, ya. Ini yang kita cari.
Ya, baik. Nah, persamaannya bagaimana? Nah, kita ambil persamaan yang ini. X, karena perbandingan amplitudo yang pertama dan yang kedua yang berdekatan, ya berarti kita X1 dan X2 rasionya. Ya, untuk X1 persamaannya adalah di T1. Ya, kalau misalnya kita gambarkan. Ya, ini adalah di T1, ini adalah di T2. Berarti ini adalah X1, ini adalah X2. Ya, X1 sama dengan X0 E minus zeta omega N T1 cos omega D T1 ditambah dengan beda fase. Kemudian X2 itu di T2 dan T2. Ya. Ya, karena ini ya T2 itu adalah T1 ditambah 1 periode. Tapi periodenya adalah T tau D. Ya, periode teredam. Ya, kemudian ya baik itu. Kemudian kita coret bahwa beda fase antara yang di atas dengan yang di bawah itu sama, berarti bisa kita coret. Kemudian persamaannya tinggal ini, X 0-nya, amplitudo 0-nya kita coret. Sehingga persamaannya sama dengan ini. Ya, untuk satu periode T1 dan yang ini juga kita coret. Ya. Kita tinggal E pangkat minus zeta omega N T1 dibagi dengan E minus zeta omega N T1 plus tau D. Ya, di sini ya, ini lebih besar. Kita kan sudah coret ini. Ini kita coret. Kemudian yang ini kita coret. Ini kita coret. Yang ada adalah ini, ya. Kemudian T1 dan T1 ini kita coret. Ya. Yang ada adalah ini. Ya, yang ada kan sebenarnya X1 per X2 sama dengan, ya, karena T1 dan T2 kita coret, yang ada adalah E minus zeta omega N tau D. Ya, karena ini minus zeta, ya, minus dia bisa naik ke atas menjadi positif. Ya. Positif. Jadi X1 per X2 itu adalah E zeta omega N tau D. Ya. Kita lonkan, ya, sehingga ini menjadi, nah, ke bawah, ya, ke bawah delta itu adalah ln X1 dan X2, sehingga E-nya eksponensialnya hilang jadi zeta omega N tau D. Ya, tau D-nya kita rubah menjadi 2pi per omega D. Omega D-nya kita uraikan jadi akar 1 minus zeta kuadrat omega N. Ya, omega N-nya ini kita coret. Ya, sehingga 2pi zeta dibagi dengan akar ini. Ya. Kalau zeta-nya kita uraikan dari zeta sama dengan C per CC, ya. CC-nya itu kita 2N omega N, maka kita punya ini sama.
Nah, selanjutnya, kalau misalnya zetanya kecil sekali, kecil sekali, ya, kita anggap yang di bawah ini dia kecil. Ya, 1 minus zeta kuadrat. Zetanya kecil berarti akar 1. Akar 1 berarti 1. Ya, sehingga kita deltanya ini. Ya, jadi kalau kita lihat grafiknya, ya, dengan zeta dari 0 sampai 1, ya, kalau kita memperhitungkan zetanya tadi, kita punya persamaan 2,85. 2,85 itu yang ini. Ya, kita memperhitungkan zeta yang di bawah. Tapi kalau misalnya zetanya kecil sekali, berarti dia linier. Ya, karena si 2,8 tadi, ya, 2,85 tadi kan apa, delta sama dengan 2 pi zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Ya, ini 2,86. Kalau yang 2,85. 86 itu adalah 2 pi zeta. Ya, karena ini dianggap sebagai linier. Ya, persamaannya linier. Kalau ini dia karena ada di bawah zeta. Ya, untuk logaritmik sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau zetanya besar berarti dia pengaruh, ya. Kalau zetanya dia besar berarti dia pengaruh. Ya, kalau dia zetanya kecil, ya, berarti sama. Dianggap kecil yang bagaimana? Kalau misalnya dia sekitar 0,2, ya, dianggap kecil, ya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan delta itu tidak dipengaruhi oleh zetanya tadi, zeta yang di bawah. Tapi kalau misalnya zetanya besar, misalnya 0,8, berarti errornya segini. Ya, errornya segini. Bu mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Ini berarti tadi kalau misalnya deltanya semakin besar itu dia semakin lama mencapai kesetimbangan gitu, Bu, atau bagaimana? Deltanya semakin besar itu berarti dia posisinya yang mendekati overdam tadi. Oh. Ya, kalau deltanya kecil berarti dia zetanya kan kecil. Iya. Ya. Yang ke bawah ini kan semakin kecil. Berarti kalau deltanya kecil, ya, deltanya kecil, berarti kan dia sekitar ini, ya. Ya, berarti zetanya itu kecil, sehingga responnya itu adalah gini, lama, ya. Tapi kalau zetanya, deltanya besar, misalnya sekitar ini deltanya, berarti zetanya juga besar. Berarti dia ini, ya, anggap saja dia lebih cepat. Ya, kalau zetanya kecil berarti nanti osilasinya itu lama. Ya, tapi kalau zetanya besar berarti dia osilasinya sebentar. Ada osilasi, ya, untuk kasus underdam itu ada osilasi. Tapi kalau yang overdam, ya, ini lebih dari 1 berarti dia di sini posisinya. Lebih dari 1 berarti dia nanti overdam. Ya, kasus logaritmik decrement itu untuk yang underdam.
Oke. Ya, gitu? Ya, kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas semua ya? Ya, selanjutnya nanti bisa dibaca. Ya, ini untuk satu siklus. Bagaimana kalau dia ditemukan banyak siklus? Ya, ya persamaannya ini. Ya. Jadi khusus untuk logaritmik tadi itu untuk siklus yang berdekatan, ini X1, ini X2. Ya, ini X1, ini X2. Ini X3. Ya, lagi ini X4. Ya. Nah, delta itu adalah untuk rasio ln X1 per X2. Nah, berikutnya ini ada delta lagi kalau ln X2 per X3. Ya, tapi kalau misalnya ini banyak siklus, ya nanti kalau misalnya Anda nguji di lapangan, Anda tidak bisa menghitung atau mencari dua siklus yang berdekatan. Ya, yang terjadi, yang terukur itu adalah gini. Ya, karena ini ada error di sini, ya ada noise di sini. Ya, ada noise yang di sini. Ya, sehingga dia tidak akurat. Ya, yang terukur adalah yang di sini X1, ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Yang terukur lagi adalah X6. Ya, berarti kita bisa mencari dengan cara yang demikian. Ya, dia sudah berosilasi selama 5 kali. Ya. Jadi yang terukur adalah X1, kemudian yang terakhir itu adalah X6. Ya, karena sudah berosilasi sampai 5 kali. Ya, yang terukur adalah itu. Apakah kita bisa mencari zeta-nya? Bisa. Ya, yaitu dari ini. Kita menggunakan persamaan ini. Ya, X1 per Xm plus 1. Ya, M ini adalah jumlah siklus. Berarti ini siklus pertama, siklus kedua, 3, 4, kemudian 5. Ya, nanti X-nya itu sampai X5 per X6. Ya. Berarti yang di sini adalah X1 per X6 sama dengan X1 per X2, X2 per X3, X3 4, X4 ke 5, dan X5 ke 6. Ya. Masing-masing X-nya kan bisa dicoret. Ini kan sama saja ya. Ya, setelah itu kita uraikan. Ya, kita uraikan. Nah, nanti kita mempunyai persamaan ini. Ya, dari yang ini, ya, bahwa kita punya X1 per X2, ya, itu adalah delta ln itu sama dengan E zeta omega n T. Ya. Kalau 5 kali yang bagaimana? Ya berarti ada X1, X2, X2, X3, X3, X4, ya, sampai X5, X6 sama dengan E pangkat zeta omega NT. Ini dikalikan
dikalikan dengan 5 kali tadi. Ini enggak pakai minus. Nah, ini dikalikan dengan 5 kali. Ya, M-nya adalah 5. Ya, berarti Anda nanti punya persamaan ini. Ya, jumlahnya siklus. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau torsional damping, ya ini sama juga. Torsi sama dengan minus C T theta dot. Ya, omega D itu sama. Ya, nanti tinggal mencari tetanya ya. Ya, persamaannya sama. Pokoknya X-nya diganti dengan theta. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau misalnya kita soal aja dulu ya. Iya, Bu. Ya, berarti kita cari persamaan responnya. Responnya yang dicari persamaan gerak. Terus kemudian omega n. Kemudian omega d. Kemudian responnya. Ya, persamaan geraknya bagaimana? Berarti Anda buat FBD-nya dulu. Ya, kalau misalnya X-nya ke bawah, berarti FK ke atas, FC ke atas, dan ini FK ini juga ke atas. Ya, sigma F sama dengan M kali X double dot. Ya, yang ke atas itu, yang ke bawah itu positif. Ya, berarti yang ke atas negatif. Berarti minus FK minus FK minus FC sama dengan MX double dot. Minus KX minus KX ya, minus CX dot ya, sama dengan MX double dot. MX double dot plus CX dot plus 2K sama dengan 0. Ini adalah persamaan geraknya.
Kemudian omega N, berarti omega N itu adalah akar K ekivalen per M ekivalen sama dengan akar 2K per M sama dengan akar 2K 200 per 10 sama dengan akar 20. Ya, berarti 2 akar 5. Omega D bagaimana? Omega D itu adalah akar 1 minus zeta omega N. Omega N sudah ada, zetanya yang belum. Zeta itu sama dengan C per CC. Ya, C-nya berapa? C-nya 2. CC-nya berapa? 2M omega N. Sama dengan 2 dibagi dengan 2 kali 10 kali 2 akar 5. Ya, berarti 1/20. Ya, 1/20 atau ini ya, zetanya kecil, berarti kan zeta kecil. Ya. Ini berapa ini? Zeta sama dengan 1/20 akar 5. Dihitung sendiri, pasti dia kurang dari 1, berarti dia kecil. Kemudian yang dicari adalah respon. Ya, respon kalau under damped berarti Anda langsung mencari ke persamaan 28 berapa? 281 kalau nggak salah, kalau nggak 2. Ya. Oh, 272. Ya, persamaan 272. Nah, ini ya. Jadi kalau mencari persamaan respon Anda masukkan ke persamaan ini. Ya, nanti diketahui X0 dan X.0. Ya, kalau misalnya X0-nya adalah 0, berarti ini tinggal ini 0, misalnya X0 sama dengan 0, X.0 sama dengan 5, ya, meter per second. Ya, ini langsung 0. Ini 0. Berarti yang ini masuk sini. Omega zeta ketemu tadi 1/20 akar 5. Omega N tadi berapa? Omega N sama dengan 2 akar 5. Ya, sudah masuk semua. Nah, zetanya juga sudah masuk. Ya, ketemu persamaan responnya. Begitu? Yang susah itu kalau misalnya Anda mencari persamaan geraknya. Ya, intinya begitu. Begitu dapat persamaan gerak, Anda cari omega N. Kalau misalnya omega N sudah ada, ya, ketemu, maka kita lihat dulu dia undamp atau pakai damp. Ya,
dia tidak teredam atau pakai peredam. Kalau pakai peredam berarti dia harus mencari zeta. Ya. Ya, tahapannya ya, misalnya ada sistem. Ya, ini ada sistem seperti tadi. Yang pertama itu adalah persamaan gerak. Persamaan gerak ini harus betul. Ya. Yang kedua, dia undamp, ya, undamp atau dam system. Ya, kalau undamp berarti Anda bisa cari omega n. Ya, cari omega n. Kemudian cari respon. Kalau dam system, Anda cari omega n. Kemudian cari zeta. Ini ada 3 kriteria. Zeta kurang dari 1 berarti Anda underdam. Kalau dia zeta sama dengan 1 pakai critical. Kalau zeta lebih dari 1 itu pakai over. Ya. Kalau underdam berarti nanti ada logaritmik. Ya, untuk kasus yang kritikal dan overdam tidak ada logaritmik. Ya, jadi tahapannya begini. Dari persamaan gerak, Anda lihat dia undam atau dam system. Kalau undam berarti ada omega, ya, kemudian ada respon. Kalau di dam system Anda cari omega n, kemudian cari zeta. Dari sini Anda juga akan dapat omega d, omega peredamnya. Kalau zeta ketemu berarti dia kurang dari 1 atau sama dengan 1 atau lebih dari 1. Ya, kalau misalnya kurang dari 1 berarti nanti Anda akan ketemu dengan logaritmik decrement kalau misalnya pertanyaannya sampai di situ. Ya, tapi kalau tidak, Anda hanya sampai di respon. Ya, persamaan respon tadi itu ada yang di underdam itu 2.72. Ya, yang kritikal sekitar 2.76 atau 78 itu tadi. Yang overdam itu 2.81. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tadi untuk persoalan tadi itu kan untuk mencari responnya itu tadi dimasukkan X dotnya itu 5 ya, Bu, ya? Untuk soal tadi. Itu 5 itu apa diketahui di soal atau kita diketahui di soal? Diketahui di soal. Okay. Diketahui di soal. Oke, Bu. Ya, biasanya ya, kalau misalnya kita punya sistem, ya, misalnya dia cantilever demikian, ya, di awalnya dia sudah punya defleksi, ya, sudah melengkung di bawah, ya, ini adalah X0,
Ya, berarti X0 ini ada, tapi kan dia diam. Berarti X dotnya sama dengan 0 ya. Oh iya, oke. Ya, jadi X saat T0 itu diketahui. Berarti X0. X dot T0 itu juga diketahui. Berarti X dot 0. Ya, kita nanti tidak tahu apakah X0-nya 0 atau X dot 0-nya itu ada nilainya, itu nanti di soal. Ya, yang penting bahwa saat T0 ini dia pasti ada. Itu berarti salah satunya pasti ada yang 0 gitu ya, Bu ya? Kalau dilihat dari gerakannya. Sementara ini begitu. Ya, biar ya kayak cantilever itu ya. Ya, kayak ini penggaris itu ya, dia melengkung ke bawah. Ya. Saat keseimbangan statis, dia diam. Ya, berarti ada defleksi. Kalau diam berarti dia kecepatannya 0. Ya, sementara itu dulu. Tapi sebenarnya ini bisa ada nilainya, makanya diberi variabel x0 dan x.0. Karena apa? Dia di situ sebenarnya ada nilainya. Ya, nanti kalau di soal di mekanika getaran ini salah satunya dibuat 0. Karena apa? Kita ingin mempunyai siklus seperti ini. Ya, kalau ini adalah sinus, ya, ada juga yang demikian. Ini adalah siklusnya adalah cos. Ya, kalau sinus misalnya x0 ini adalah 0. Ya, di sini x0 itu adalah 0. Ya, tapi x dot 0 itu tidak 0. Karena apa? Kita pasti punya ini, ya. Ya, yang ini sinus. Fungsinya adalah sinus omega T. Ya, sedangkan kalau yang di sebelah kanannya ini X 0-nya tidak 0. Ya, tapi X dot 0-nya itu sama dengan 0. Ya, kita buat nanti seperti itu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Ya. Jadi sementara ini kita mempunyai variabel ini dan ini. Ya. Kalau misalnya diketahui X0 adalah 5 ya, milimeter dan X dot 0 itu sama dengan 0 ya, dimasukkan saja. Ya, tapi sebenarnya bisa saja kalau misalnya kita ngukurnya tidak pas saat dia diam. Ya, misalnya di tower, ya, di tower itu pasti ada angin. Saya ukur saat T0, dia punya kecepatan dan dia punya defleksi. Ya, dia tidak diam sebenarnya. Kalau tower itu kan angin sewaktu-waktu kan ada. Ya, berarti dia ada defleksi dan ada kecepatannya. Ya. Tapi sementara ini dulu. Begitu? Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya.
Ya, baik. Mungkin kita lanjutkan. Ya, gini. Saya kasih soal aja dulu. Ya, silakan dikerjakan.
Gimana? Sudah? Belum, Bu. Ini berarti yang diketahui apa? Omega N. Kemudian X1 dan X5. Nah. Ya. Jadi yang diketahui itu terus dari persamaan kita punya delta sama dengan 1/m E ya zeta omega n tau d. Ini kan udah nggak ada ya E-nya ya. Zeta omega n tau d. Ya, M-nya omega n berarti akar K per M sama dengan akar 100/10. Ya, berarti akar 10. Omega 1, X1 itu X1, X5 itu adalah 0,75 X1. Berarti X1 per X2 sama kali X2 per X3, X3, X4, 1, 2, 3, X4, X5. Ya, itu X1 per X5. Itu sama dengan X1 itu adalah X1, ini 0,75 X1. Ya. X1-nya dia dicoret. Ya, berarti X1 per X5 itu adalah
4/3. Nah, 4/3 itu kita masukkan ke sini. Ya, ini kita masukkan M-nya berapa? M-nya tadi 4 siklus. 1/4. Ini 4/3 zeta omega N. Tode-nya kita masukkan. Tode itu berapa? 2pi per akar 1 minus zeta kuadrat omega N. Omega N-nya coret. Nah, kita dapatkan 4/3 sama dengan 1/4 zeta kali zeta 2pi per akar 1 minus zeta kuadrat. Ya, yang dicari adalah zetanya berapa. Ya. Ini nanti berarti dia nanti kita kuadratkan ini bisa ke sana, kemudian dikuadratkan semua, ya, bisa dicari ya. Gitu ya. Bu, itu berarti mau tanya, Bu. Apa? Itu yang di 1/m itu berarti jumlah periodenya gitu ya, Bu ya? Ya, jumlah periode ini. 1, 2, 3, 4. Udah? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke kolom damping. Ya, kolom damping itu adalah dry friction. Ya, dry friction itu adalah gesekan. Ya, kalau misalnya ada lantai, ya, kemudian kita bergerak, ya, maka ada gesekan di situ. Ada perubahan, pengurangan energi kinetiknya. Apakah itu lantai atau udara? Itu adalah termasuk kolom damping. Ya, kita ketahui bahwa gaya geseknya adalah mu kali N. Ya. Nah, kalau misalnya di viskus, gaya dampingnya itu adalah C kali X dot. Ya. Sekarang untuk yang kolom, gaya dampingnya adalah gesekan yaitu mu N. Ya. Kemudian kalau misalnya kita punya ya, ini massa, ini adalah X-nya. Maka dia nanti gerakannya ke sana. Sret. Ya. Berarti gaya geseknya itu adalah selalu kebalikan dari perpindahan. Kalau dia bergeraknya ke kiri, Fk-nya itu adalah ke kanan. F-nya ya, F-nya.
F geseknya adalah ke kanan. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti F geseknya adalah ke kiri. Ya. Sehingga di hukum Newton itu ada dua persamaan. Ya. Ada yang enggak ding. Ini yang kasus pertama, kasus 1 bahwa saat dia bergerak ke kanan. Ya, ini saat dia bergerak ke kanan berarti gaya geseknya dia ke kiri. Ya, ini kasus yang pertama. Ya. Yang kasus yang kedua, seperti yang saya katakan, kalau dia bergerak ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Berarti nanti ada dua persamaan. Ya, sementara ini kita ini dulu, yang ya, kita selesaikan yang ini dulu. Ya. Persamaan untuk penyelesaiannya adalah XT sama dengan A1 cos ini, kemudian A2 sinus, kemudian ini adalah gaya geseknya. Yang kasus kedua, kalau misalnya dia tadi bergerak ke kiri. Ya, jadi X-nya itu bergerak ke kiri. Ini bergerak ke kanan. Kalau yang bergerak ke kiri bagaimana? Ini X-nya ke sana berarti F mu-nya ke kanan. Ya. Sehingga persamaannya menjadi ini. Untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Ya, yang tadi adalah minus, yang ini adalah positif. Ya, dilihat dulu. Ya, saat dia bergerak ke kanan, ya, gaya geseknya ke kiri, mu n-nya ke kiri. Sehingga persamaannya itu adalah tadi yang ini m x double dot plus kx sama dengan minus mu n. Ya, kemudian kalau yang sebelah kanan ini gaya geseknya ke kanan, perpindahannya ke kiri. Ya, berarti nanti punya persamaan mx double dot plus kx sama dengan mu n. Mu n, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nanti kalau misalnya mencari responnya tinggal masukkan ke persamaan yang tadi. Ya, kemudian kita ini X T0 dan X0-nya diketahui. Nah, sehingga nanti ketemunya begini. Ya. Jika kita mencari persamaan satu siklus, ya, pada setengah siklus, ini setengah siklus berarti
ada pengurangan sebesar 2 ya dari X0. Ya, kalau minus yang di depan ini adalah dia arahnya berlawanan ya, dia ke bawah. Tapi untuk yang di dalam kurung ada minus 2 mu n per K, itu ada pengurangan amplitudo. Ya, dari awal X0 itu ada X0, kemudian di setengah siklus itu ada pengurangan sebesar 2 mu n per K. Sehingga dalam satu siklus, ya ini satu siklus ke sini, maka pengurangannya itu adalah minus 4 mu n per K. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada soal yang 4 siklus, ya, kalau misalnya satu siklusnya itu adalah ada pengurangan 4 mu n per K, ya, berarti kalau setelah 4 siklus berapa pengurangannya itu nanti ya dikalikan, ya, berarti nanti X0 minus 4 kali ya, 4 kali 4 mu n per K, ya. N-nya itu normal ya. N itu adalah normal, itu berarti N kali G. Ya, mu-nya itu adalah koefisien geseknya. Sekitar 0,3 misalnya. Terus K-nya adalah K pegas. Ya, begitu. Jadi satu siklus itu punya pengurangan sebesar 4 mu n per K. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Bu, mau tanya. Ya, silakan. Tadi untuk yang persamaan geraknya itu yang awal itu sebenarnya mx double dot plus kx sama dengan min mu n atau sama dengan plus mu n ya Bu? Jadi seperti ada beda. Mana yang mana? Yang ini Bu, tadi di bawah. Nih? Oh ya, ini di sini kan min mu n Bu di 21 sekian ini. Gitu. Tapi yang di bawah tadi jadi positif Bu. Kenapa gitu ya? Yang di bawah tadi jadi positif. Ini kan 2.126. Nah, tapi di sini jadi positif. Ya, ini kan dua kasus. Kasusnya yang pertama ini waktu dia maju yang hijau. Ya, persamaannya itu adalah ini. Ya, yang di bawah kasus yang kedua itu adalah X-nya dia ke kiri. Ya, sehingga mu-nya berlawanan dengan perpindahan. Berarti penentuan X-nya itu saat dia pertama kali maju atau saat dia kayak ditekan gitu? Ya, baik. Ya, ini pertanyaannya yang saya tunggu ini. Kenapa dia positif ya saat ini. Nah, ini lebih jelas. Ini positif ke kanan. Ya. K-nya dia ke kiri. Ya kan? Gesekannya dia ke kiri. Ya. Kemudian yang C, ya, K-nya ke kiri, tapi gesekannya dia ke kanan. Dia posisi bergeraknya adalah ke kiri. Posisi bergerak. Ya. Kenapa K-nya ke kiri juga?
Ya, bahwa ini adalah untuk satu kasus. Nah, ini satu kasus itu maksudnya dia X-nya ke sana, perpindahannya ke sana. Ya. Untuk yang B, saat dia maju. Ya. Yang B ini saat dia posisinya maju. Ya. Saat X-nya maju. Tapi ini ada pegas. Ya. Kalau yang di C, ya, kalau yang di C, nah, ini C ini dia saat dia ke belakang. Posisi pegasnya dia masih tertarik. Ya, kenapa dia punya X-nya ke kiri juga? Ya. Dia ke kiri karena ada tarikan dari pegasnya. Sehingga saat dia kembali ke kiri, gesekannya itu ke kanan. Nah, gesekannya ke kanan. Yang B, ya, dia arahnya ke kanan, ya, ke kanan. Gaya geseknya juga ke kiri. Gesekannya adalah ke kiri. Ya, jadi antara B dan C ini adalah X-nya adalah positif, ya, untuk arah X positif. Ya, posisi daripada pegasnya dia tertarik semuanya. Ya, saat merah itu saat dia baru tertarik, berarti dia pegasnya kondisinya adalah tertarik, gayanya adalah ke kiri. Ya, tertarik, kemudian gesekannya dia ke kiri. Ya, tapi kalau yang C, yang hijau itu dari posisi yang terjauh. Ya, dia gesekan, dia perpindahannya ke kiri. Ya, karena ada gaya pegas. Ya, gaya pegasnya dia menarik ke kiri. Ya, sehingga karena perpindahannya ke kiri berarti gesekannya dia ke kanan. Loh, apakah nanti kalau pas dia di posisi X-nya minus dia begitu juga, ya, saat dia minus dia juga begitu, tapi KX-nya dia menuju ke kanan, ya, begitu ya, ya, jadi ya, silakan, ada pertanyaan? Ya, sudah. Ya, yang ini jelas ya. Kenapa dua-duanya KX-nya kok ke kiri? Satunya ditekan, satunya ditarik gitu. Bukan, dua-duanya tertarik. Dua-duanya tertarik. Bingung? Bentar. Nah, baik. Ini. Ya. Dua-duanya tertarik. Saya gambarkan. Ya, posisi yang pertama ya, ini adalah posisi X. Ya. Yang B ya, yang B itu yang biru ini. Ya, ini pegasnya. Ya. Dia perpindahannya ke X ke sana. Ya, saat dia ke kanan, maka yang ada adalah
FK pegas ke kiri, ya sampai di sini ya. Iya, oke. Sampai sini. Sampai di sini, dia KX-nya ke kiri, karena perpindahannya ke kanan, berarti geseknya dia ke kiri. Ya, ya ini betul sudah. Sudah paham itu? Iya, sampai sini. Ya. Kemudian yang C itu posisi dari baloknya dia sudah di sana, di ujung. Kemudian pegasnya itu posisinya di ini. Ya. Kalau kayak demikian, dia perpindahannya dari ujung ke sini. Ya, ini adalah X. Ya, dia pindahnya ke kiri. Ya, berarti gaya geseknya kemana? Ke kanan. Ke kanan. Gaya pegasnya kemana? Tetap ke kiri. Kanan. Ke kiri. Karena ada tarikan dari pegas ini. Ya, tapi ini untuk yang kondisi yang di sini aja. Ya, untuk yang kondisi sebelah minus itu nanti juga akan didapatkan seperti ini juga. Tapi posisi FK-nya dia masuk ke dalam. Ya, kalau misalnya dari sini kita ya, perpindahannya adalah ke sini. Ya, X-nya adalah ke sini. Berarti nanti FK-nya itu adalah FK ke sana, KX, tapi gesekannya karena perpindahannya itu adalah X-nya ke kiri, berarti FK ke kanan, mu N-nya. Ya, itu juga ini, kalau yang balik. Ya, tapi dia terdefleksi ya. Nah, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah. Ini sudah difoto ya? Nggak ada yang rekam tadi ya soalnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas ya. Ya, dapat nanti dibaca-baca lagi. Ya, mungkin minggu depan ini minggu ke-6 ya. Minggu 6, minggu 7, minggu 8. Kita evaluasi lagi ya untuk respon. Ya, respon undamp sama respon damp system. Ya. Nggak tahu nanti kapan ya. Jadi kita di grup aja nanti. Kita tentukan di grup. Baik, gitu ada pertanyaan? Pokoknya minggu depan ada evaluasi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Cukup? Cukup.
Ini yang apa? Absensi sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, kalau cukup, Ibu rasa juga sudah banyak tadi yang Ibu sampaikan, silakan dipelajari. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, untuk evaluasinya kita rundingan di grup saja. Ya, baik. Kalau demikian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Yuk, dadah. Dadah.